Alhamdulillahnya pengguru apura ya apalagi perjuangan Sim Abdi itu Ustaz Pandi tuh Pandinya dari sono dari Baduy sami Abdi dari Baduy sedetik pemanasan heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun mantang nu tengah jawaban salam gerde hutang tuh beladi tuh ibu-ibu kreditan kene bener tuh hiungna beda ayo kreditan mah beda ngengleh hiung kiri bener bu kiri ngaku boleh deh meradekan ada ngeuluk salam teh sok di mama nageh lamun penceramah suarana loba awewe bener teh bedas awewe ai lalaki mah sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tengah jawaban nuluk salam si Mabi didoakeun di candung repeh ya nama. Bapak-bapak tengah jawab panuluk salam si Mamri wayahna di peta tolak ku istrina. Kira-kira ada yang tadi tolak bu? Pak. Ulah jenenge. Baru boga hiji-hijina ya di peta tolak. Oh. Goreng-gorengnya lumayan, Mbak. Aya nu marene nya. Anu ngagepannya. Goreng-gorengnya lumayan baik. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa qala rabbul jalal bi kitabil munajjal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ala inna awliya'allahi la khawfun alaihim wa lahum yahjanun. Penrarepeh bae bu. Sedangkan setiap dibaca Al-Qur'an ku urang di jawaban Allah eta teh dikir inda syar'i. Hayang menang pahala bu. Lain salat bae. Aya anu maca Quran ku urang ditembalan atau di jabatan Allahu Akbar. Ieu mah repeh. Jadi ngajaran bukan sholat aja bu, bukan puasa aja, itu sama ganjaran. Sakali daya la inna awliya'allahi la khawfun alaihim wa lahum yahjanun. Mantap kompak, terang kompak ibu-ibu. Kompak terang, tahu nggak kompak bu? Kompak itu kalau orang Sonoma, orang Baduy kompak itu istrinya yang mengadangkak, bapaknya anu numpakan. Dah kompak, cege berperang di atas kasur, bente, bertempur di atas lubang. Punya lubang siapa? Ibu-ibu. Punya barang siapa? Bapak-bapak. Berarti kompak duaan. Wa bimana wa ulama bihaqiqatil murad wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna awliya Allahi la yamutuna wa innama yang takhiluna min darin ila ukhra. Al hadis sadaqallahul adzim
wa balagha rasulun nabil karim manan wa la dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Teristimewa yang saya hormati, maaf sebetulnya saya itu kalau bahasa Indonesia bukan nggak lancar. Maka Sunda tah biasa cara makan mari di kompleks Sunda tah di Daru tah komplek Daru tah di majlisna tah hilap deui. Sunda bae mah tah. Hampurannya kira-kira ngampura mal. Uyuan saja kalau nggak ngampura mah. Kemarin kebetulan ada teman saya nelpon, katanya mau main kena ke pondok saya Al Hikam di Banjar, dirinya di Desa Ancol, Kampung Ancol Pasir. Desa Ancol Pasir, Kampung Ancol, Jambe, Kecamatan Jambe. Nelpon sama saya, kata saya kan orang perumahan itu kan mau manggil ceramah. Kata saya lurus dari masjid, ntar kan ada belokan, belok kiri. Ada belokan, belok kiri. Kata saya lupa, bukan belok kiri, belok kedek, kata saya. Itu ketawa. Makanya saya campuran nih bahasa nah, gitu. Ya paling istimewa Al-Mukarram, pengersa sahibul hajat, sahibul wilayah, yana guru orang semua, Kiai Haji Ilham Mudin, diganti bae pakai din, makanya Ilham supaya lebih bagus lah, betul nggak? Mudah-mudahan beliau ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijembarkan urusan rezekina dan disehatkan badannya, keluarga beliau, anak-anaknya semoga oleh Allah dijadikan anak anu soleh tur soleha, biasa nuruskan mantenna dugikeun ka poe kiamat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama deui wabil khusus pengersa guru orang anu ti Rangkas, yakni Al-Mukarram Kiai Muhammad Pandi, benernya Pandinya letik-letiknya lumayan, anaknya geus 4 eleh kula teh. Tuh tunggi satahun hiji. Bener tak Pak Kiai? Anjeunna guru bae, sabab pikiran nyaeta napakah. Hampura Kiai. Hampura. Padahal mah kurang sopan ka Kiai mah nya, tapi ya mah kan rerencangan teman saya seperjuangan. Betul Kiai? Doakan guru orang seperjuangan kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurna anu barokah. Amin. Al-Mukarram Kiai Jun Ahmad Bajuri, seperjuangan saya dicaringin, tapi merit nama duluan dia, makanya anaknya sekarang udah 3 ya, sama yang di sini di Peruja. Ada ya istrinya ya? Ada nggak? Di bawah nggak? Oh, kalau istri Kiai dibawa eta takut nyimpang kandung janda. Matanya bagus. Tuh dibawa bagus. Ki Ilham alamun ke saya main sok dibawa bae. Rada curiga eta istrinya, tanyain dia. Tiap ke tempat saya main dibawa karena istrinya takut ke janda lagi. Ampura, maaf ya. Maaf. Oke, Al-Mukarram. Ini belakang saya, lupa saya namanya tadi teh yang udah disebutkan. Siapa? Ustadz Sandi Herdiana, bagus. Mudah-mudahan beliau ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak protokol. Tahu nggak protokol? MC ai protokol eta lalaki lamun protokil awewe. Sabab aya lalaki mah bogana ngaganyot dina jero calana, aya awewe mah bogana til. Karena nu mata eta jalan tol ge tol, sabab nu yang membuatnya laki-laki, yang membangunnya laki-laki bukan perempuan, makan jalan tol. Kalau perempuan yang membuatnya jalan til. Gitu bedanya. Maaf. Ngagayot. Maaf Bonya. Bu. Ada ibu-ibu? Ada. Kesini saya masih muda kene sebutnya Bu. Lagi penceramahannya masih muda kene. Ganteng, pendek, busakel. Maaf. Ya semuanya guru-guru kita, para masyayikh, tokoh agama, pemuka agama, pimpinan majelis tahlim, takwanya
Atakwa ya. Atakwa semuanya mudah-mudahan ditambih-tambih atau ditambih-tambih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usiana, diseurkeun milik rezekina, bisa munggah haji, baik munggah balik munggah haji di Mekah, bisa boga mobil Mercy, tambah istri. Kalau bapak-bapak aminnya kan keras, kalau perempuan amin. Karena takut di candu. Semuanya, para kiai, para santri, para ustad, para ibu-ibu anu hadir, teu disebutkan hiji per hijina atau satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa takdim sim pribados. Mudah-mudahan orang riukna atau dodoknya di sini, maaf enggak bahasa Indonesia na makanya kumaha kalau jalan ke sana jadi karagok. Iya campur aja ya. Mudah-mudahan orang yaitu menang magfirah Allah Subhanahu wa taala, menang ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja anu ngajadi pangias raga urang pintenkeun ka Allah anu maha wisesa. Puji anu ngajadi pengias hati urang pintenkeun ka Allah anu maha ijati. Syukur anu ngajadi mimiti catur urang pintenkeun ka Allah anu maha gopur nikmatna anu seueur loba anu teka hitung teka ukur kutuk ku bapak insinyur apalagi tukang bubur dan tukang sayur. Masyaallah. Kuloba-lobana Bu. Kuloba-lobana nikmat Allah. Ini nikmat. Kita semuanya kumpul di sini dikasih nih nikmat gitu Bu. Kita alhamdulillah bersyukur bermuajah di pertempatan ini yang barokah dan mulia ini ngajari gentar saksi kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bu? Kenapa yakinnya? Karena yang kita ini peringati, yang kita ini holy, yang kita ini diperingati itu adalah cucuna baginda Rasul Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari putranya atau yang istri itu Siti Fatimah nikah maaf ya, bukan mau bahasa itu mah bukan nikah. Kalau ngabring ditanya mau kemana rombongan itu, ngabring mobil banyak, mau ke acara ngeweken, mah bukan colot namanya, orang di itu orang sono ngeweken, nyau kan ngeweken. Orang Sunda mah pasti ketawa. Ayo cairin istri tuh. Istri kamu mah kata PRT jangan di EWPRT. Horengan aja EWPRT maksudna mah gitu. Masa orang sono mah gitu, Bu. Gitu orang sono mah. Kak kue beda di sini. Ini kue apa nih? Kue di sini kue apa itu? Keripik. Kalau ini kalau itu kacang. Kalau di sono yang lebih parah ada kue yang lurik yang buatnya ibu-ibu, kue kontol bebek. Ada lagi yang dibuat dari itu apa? Dari beras ditutup apa bahasa Indonesia itu? Nah, ditumbuk pakai gula merah, pakai gula aren. Namanya itu kue tumung ngamuk. Maaf, beda daerah nih. Halo, agak engap nih ini mah. Tong segini itu. Agak engap ya. Halo, bagus. Iya, karena baru suara saya bagus. Karena saya sebetulnya itu juara prevensi Banten. Pernah mendapatkan saya piala nomor hiji di Banten tingkat MTQ Banten Horenganan. MTQ teh nyaeta musabaqah teh lewatil kubur. Ngariung Horenganan nomor hiji di Banten saya. Horenganan ngariung. Lain MTQ kori lainnya mah MTQ teh musabaqah tilawatil kubur. Anu maot ngaji, mate juara ka hiji. Ampura kiai. Berkah. Ampura ya melajunamnya, ya mau ngaji kulam jalabak kiai ya. Nah, yang diperingati oleh kita itu adalah yaitu wali Allah, cucuna baginda Nabi.
tuh 12 lamun nasab turunana 12. Lahirnya itu tahun 470 di Jailani, kampung Jailani itu Baghdad, Irak, negara Irak. Wafatnya ya bulan ini, bulan apa ini? Rabiul Tsani. Rabiul Tsani. Malam Senin pas pada Isya wafatnya itu tahun 560 Hiji, umurnya cuma 99 tahun. Kenapa oleh kita diperingati ini? Kenapa kelahiran holanya kita peringati, bukan baginda Nabi aja? Kata Rasul, kalau ada Nabi sabada Nabi, pasti Syekh Abdul Qadir adalah Nabi terakhir. Gitu. Syekh Abdul Qadir hebat. Dina hiji riwayat ieu mah urang cek kamakola jeung nama nakib langsung saha yang mengendika ini adalah Abi Abbas Ahmad Hipai. Dina sapalih kitabnya manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada seorang agama Hindu. Agama Hindu itu nyembahna sama neraka seuneu, sama seuneu tah. Majasusi manusinya. Tah, nyembahna kana naon? Lamun maut kalau meninggal itu diduruk atau dibakar. Itu agama siapa? Hindu ya? Iya. Dia setiap tanggal ini, hari Senin tanggal 12 Rabiul Tsani dia merayakan ini, padahal mah orang Yahudi, orang Hindu, bukan orang Islam. Sholat enggak, ngaji enggak, ngendi. Cuman dia setiap malamnya nih merayakan hal Tuan Syekh manggil biasa tetangga-tetangga, minuman-minuman, teh manis, kopi, terus kue-kue berbagai kemakanan kedaharan, bakak ayam tuh. Dia mahabah, padahal mah orang Hindu bukan orang Islam, tapi dia mahabah sama Tuan Syekh. Hiji waktu dia meninggal, terus dibakar. Pan orang Hindu makan dibakar. Kok kenapa waktu dibakar enggak mempan, apa namanya, utuh, enggak bosok? Cik bahasa Sunda mah tutung. Ampura. Tadi coba urang bae puntung rokok tah, puntung rokok anu geus dikeum eta nya hasepna neraka eta geus dikeum ratusan tahun. Geus dikeum eta coba jajal ku urang, coba jajal eta puntung rokok ditetelkeun kana kanjut urang ngagurubung teu. Pasti tutung, buluna ge pasti murah. Bener teu? Jajal ge puntung rokok. Kiai Ilham jajal puntung rokok jeung eta. Nu Cipandi jajal kana kanjut teu coba dibeulem. Itu mah orang Hindu membuat apa namanya bara api yang besar terus dibakar. Tetapi kenapa itu orang Hindu orangnya benghar kaya raya, kenapa enggak apa namanya enggak hangus? Ya enggak hangus. Oh, terus ulama-ulama Hindu orang mah mengadakan musyawarah, terus kita kenapa apa ini kumanya mayat ini itu diapainnya? Ya udah kita kalungkan aja ke air, apa ke laut, kata bahasa orang mah. Kemana? Lempar ke laut. Barang lempar ke laut. Datang hiji waliullah ke Syekh Abdul Qadir Jailani, masih daerah itu. Bilang ada manusia yang mencintai Tuan Syekh, terus dilempar ke laut, angkat di laut. Sembahyakan seperti orang Islam, ya Allah. Di pusawara sarah seperti orang Islam disolatin. Padahal orang Hindu kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Masa apalagi orang Islam yang mencintai sama Tuan Syekh, dijamin Mbak ulasian. Bahkan hodam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani punya hodam suami istri. Hodam itu kalau di bahasa orang sono, orang sini apa? Pembantu ya, pembantu. Istrinya kan kurang ngepel, masak, suaminya biasa cuci mobil, bawa mobil. Kalau di sini gitu ya, kali perumahan tuh. Hiji waktu khodamna pembantunya yang laki-laki meninggal dunia. Datang istrinya ke Tuan Syekh,
wahai Tuan Syekh, suamiku udah meninggal. Tuan Syekh mah wali Allah, doa Tuan Syekh mah diijabah oleh Allah. Tolong hidupkan lagi kembali suamiku. Saya sangat cinta sama suamiku. Kalau ibu-ibu meninggal, malam pertama menangis, udah meninggalkan Neng sama siapa? Betul tak, Bu? Iya. Kalau habis dikiran 7 hari senyum karena waktu tahlil ada laki-laki yang ganteng. Dia lihat ya, aduh ini ntar kalau udah keluar idah lah saya tanya, yang ganteng tuh tanya, apalagi masih bujangan gede, betul nggak? Kalau ibu-ibu kita itu mah dia mah cinta sama suaminya. Tuan Syekh langsung munajat ke Gusti Allah. Mun urang teh mau geus Tuhan Syekh teh geus kabuka hijab perkara-perkara anu bukan dohir, perkara anu ruh atau anu goib. Tuan Syekh melihat, barang melihat malaikat yang menyambut Jawa. Malaikat siapa? Ajroil lagi bawa itu wadah tempat ruh yang masukin ruh, namanya wadah manawi gitu. Tuan Syekh langsung hibar menurang tanah ke sono ke langit, terbang kata kita mah terbang. Langsung minta ke malaikat Ajroil, "Hei Ajroil, ke sini, ruhnya mun urang tanah pembantu saya, hodam saya." Kata Ajroil, "Saya mah enggak sembarangan, Jana Qadir, saya mah suruhan Allah, enggak mau. Tanya enggak mau, ini mah suruhan Allah." Itu. Tah, geus kitu Tuan Syekh kekeh menta. Eta si malaikat Ajroil tetap kekeh enggak memberikan. Ayeuna direbut wadah manawi teh ku Tuan Syekh, dipurakeun lain lalakan eta ruh anu ribuan tah jadi arasup deui, jadi hirup deui. Waktu hari hirup deui. Masya Allah, hebatnya Tuan Syekh. Datang Tuan itu malaikat ka Gusti Allah, "Gusti, aya manusia anu geus ngarebut mun urang teh mah ruh tina wadah manawi." Cek cek Gusti Allah, "Saha?" "Abdul Qadir." Eta mah kekasih kula." Teuing gon. Biarin kata Gusti Allah, biarin. Ya Allah, hebatnya ya Tuan Syekh. Apalagi kita mencintai manakib Tuan Syekh, harus dijamin, jangan takut. Jelema pasek telok sholat, enggak suka sholat, enggak puasa, enggak zakat, sodakoh komoh, tapi resep kalau ada acara nih gini ikut sama Ustaz sama Kiai Ilham, ikut dia. Padahal mah enggak suka ke masjid, enggak sholat dia mah, enggak puasa, cuman dia cinta mahabbah ke Tuan Syekh. Dia waktu meninggal ditakon ku malaikat Jibril, ditanya ku malaikat Bapak Mungkar Nakir. Malaikat itu nanya, "Man robuka?" Ditanya, "Saha pangeran anjeun?" Anjeunna pan pasek jelema bodoh, teu ngarti agama, cuman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya berbagai pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, jawabannya cuma hiji doang, Tuan Syekh. Datang ke Gusti Allah eta malaikat, "Ya Gusti, aya manusia waktu ditakon lain ngajawaban misalnya Gusti saha robba pangeran anjeun, siapa Tuan anjeun, Allah atau pangeran anjeun teh Allah." Ieu mah kalah Tuan Syekh. Pukul, kata Gusti Allah tuh, hajar apa namanya? Iya, siksa. Itu hajar. Cek Gusti Allah, barang dihajar, dipukul, roh Tuhan sedatang, cekal itunya apa? Dipegang. Weh, ulah dipukul. Aing ngajamin selamat sia mah. Sasia Tuan Syekh Abdul Qadir. Datang deh ka Gusti Allah. "Gusti, aya Mang Qadir. Qadir mana?" "Qadir parumahan ieu Gusti ka." Ini salah ya mah. Gitu. Dia yang menghalangi pukulan saya. Pukul lagi, dipukul gitu deh. Coba tanya jing bener mau orang saha. Yaitu cenah Tuhan Syekh Abdul Qadir. Oh, itu maka kasih saya. Kata Allah, ya Allah, masya Allahnya, tabarakallahnya. Hebatnya Tuhan Syekh.
Tuan Syekh magahan jamihan kalau di Masjid At-Taqwa mah di sini jamaahnya itu sekali ngaji seminggu sekali itu 70.000 jamaahnya. Tuan Syekh mah sekali ngaji itu jamaahnya 70.000, perempuan lelaki perempuan banyak dari mana-mana di Baghdad harum. Tuan Syekh mah 70.000 jamaahnya. Cuman waktu harita ada seorang ulama boga santri ngan 7 doang di dia mah merendong kiai ya. Maafnya kan. Oh, cicing gitu dari kuburan. Misalnya ya mah ngan 7 nu hiji congean, nu hiji cacengan, lamun ngaji bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah wis ngandika sapa Kangjeng Nabi nu hiji mah ngelel gitu, nu cacingan ngaden 7 beda-beda tingkahna. Ai Tuan Syekh mah 70.000, iya mah 7 dong pandi misalnya maaf ya nanti minta contoh ya mah gitu gitu beda-beda. Pan santri dari mana udah dibangunin subuh susah, betul nggak? Di pesantren susah dibangunin, iya disiram udah pundung pulang santri mah. Ngan 7 eta nu 7 teh kana ngaji teu beuki eta ge kiai geus ku sabar. Tuhan saya datang silaturahmi ke eta kiai pandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suarana ge mantapnya namanya Tuhan saya. Masya Allah tabarakallah. Kok Tuhan kesini? Tuhan ke orang gede. Tuhan teh wali Allah. Kutubi Rahmani. Raja para wali. Kok bisa kesini? Ini menang ilham di Gusti Allah, dapat ilham dari Gusti Allah bahwa ulama punya santri sedikit tapi martabatnya sama saya, sama saya, sama martabatnya, dia wali Allah gitu. Ditinggali eta biasa dahar ya, biasa di pencukuhan ya makanan ku eta teh ku kipandi teh ya. Penasaran eta nyeuleuh santri bener bae nu WHS anu korong bermacam-macam. Naon ieu leuwihna ieu ulama cenah sarua jeung aing pada santri ngan 7. Cek eta Tuhan Syekh teh ya. Gusti Allah geus aya ilham bahwa eta ulama terbesar di daerah Baghdad sarua sama saya, sama saya. Derajatnya sama. Gitu. Padahal di pandangan manusia kita mah enggak ada magahan ikro dan Ustaz Ilham ya ilham mah jabar alif jarei alif paseu a i u kompal heseta anu belatnya na pasaya tipil okod mata sapi nangkod. Ilham ngomong deh na pasaya tipil okod mata sapi nangkod. Haram jadah teh kiai haram jadah ngabalikeun panu belat mah. Coba Haji Amil lap diaton benang dibaca sabara wajah Ki Ilham 5 wajah 7 wajah kiai samana 2 wajah deui wajah kula jeung wajah kiai eta ngapalikeun pada ai santri belat mah bener pan santri mah kitu harese tapi ternyata di masyarakatna eta santri mah jar alhamdulillahnya barokah ilmu nanya pal dikobong nama eta doang kitu tah doang tadi teh ternyata keikhlasan Ki Ilham Ki Pandi magahan ikhlas dibayar di perumahan mah ada sebulan sekali betul nggak? Saya mah maaf magahan itu ngajar saya beas teh bawa kitab kadang dibelikan sama saya tinggal ngadah eta santri pambulan mulut mah berangkat loba tapi barokah eta santri hiji 2 di barokah ada rezekinya. Pada saya cuma tidur malam tidur siang tidur betul nggak? Pegawaian santri malam ngopi siang ngopi betul nggak? Tidur tapi ternyata barokah santri ya alhamdulillah beras ada di mana aja tuh itu kayak gitu kemungkinan dari keikhlasan tuh dari keikhlasan kita makanya Tuhan saya itu nyamakin tingkatannya derajatnya Tuhan saya sama dengan yang magahan yang ngajar ikro kiai kampung kayak kita Masya Allah makanya kita ya Pak Ustadznya yang ajarin kita yang di perumahan ya nggak apa-apa ikro nggak apa-apa itu kalau jadi imam kita jadi imam kira imam kulu losnya
kulu, nggak apa-apa. Cuman kuliah jeung kuliah kulu. Aja kadang-kadang kan anak-anak kecil. Komat. Ini mah kata saya cenah pak kuliah jeung kulu, pasti kuliah jeung kulu deh cenah jadi imamnya. Gitu dong bisanya. Kadang-kadang gitu kayak kampung, betul nggak? Kita mah saya sendiri gitu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah deui, kulhu deui. Ternyata anak-anak di belakang pada ngomong. Kuliah cai. Lain sekarang mah ganti lagi. Karena malu dia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdal. Inna a'tainakal kautsar. Inna Allah ngeta. Jadi biasa banyak jadi imamnya. Biasa kuliah kulu. Pas cek budak alali teh ya, budak anak-anak teh yang di belakang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nu maot. Ada yang mati. Biasa kita maaf ya. Nah ternyata yang magah, yang ngajar kulu, yang ngajar alif-alifan, yang ngajar ikro, ternyata sama Tuhan Syekh derajatnya gitu. Makanya kita jangan khusus bagi kiai-kiai, bagi ustad-ustad, iya ajarin aja itu sama. Almarhum pengguru Syekhuna Abah Usuk Caringin pernah nih ngiriung gini, ini ada kiai yang magahan tuturutan aja alif jari alif paseu ayu doang gitu dah, yang ikro gitu gitu dah. Abah disuruh ngadoa sama yang hajatnya, kanggo doa dipersilakan sama Syekhuna pun guru anu ti Caringin. Dia nggak mau. Kok kenapa nggak mau? Ini aja nyuruh sama yang ngajar ikro. Saya mah belum jadi abuya, yang jadi abuya yang ini, kata Abah. Ya Allah, itu yang jadi abuya mah, yang hebat ngaji mah ternyata yang ikro. Wajar tadi Tuan Syekh mengagumi atau memuliakan sama orang tadi dia silaturahmi sama orang yang ngajar cuma 7 santri. Ternyata hebatnya itu ikhlasnya, sabarnya. Jadi wali Allah, jadi wali. Kan wali mah nggak ada yang tahu pakainya. Wali mah nggak ada yang tahu, cuman wali deh. Gitu. La yarifu wali ila waliya. Tidak ada yang tahu wali terkecuali para wali lagi. Para wali deh. Ulah jauh-jauh bu, ulah jauh-jauh. Syekh Khalil Bangkalan Madura yang kita sering dijarahin ya, di Madura ya, di Bangkalan itu kan ada makom yang pas masjid itu ya, di Pangimbaran masjid ya kan. Pernah ke Madura nggak ibu-ibu? Pernah nggak? Yang pernah siapa? Pasti tahu. Saya pernah di situ, nginep di situ. Saya pernah. Saya 2 kali ke Madura sendiri aja. Waktu merantau saya sampai Sumenep, sampai saya tuh hampir ke Bali dulu waktu di pesantren. Gitu. Ada suami istri mau berangkat haji dulu mah Pak. Dulu mah naik kapal kapal air dulu mah. Perjalanan itu berapa? 3 bulan kalau tidak salah ya. 3 bulan itu di air. Tuh, suami istri berangkat dari Bangkalan. Pemberangkatan kapal feri dari Bangkalan ke Tanah Suci tinggal 15 menit udah diumumkan. Istrinya lagi hamil, kayak istrinya Pak Kiai ini. Mau ini makan buah, sementara di kapal nggak ada buah. Terus kamu kemana neng cari buah? Di sini nggak ada buah. Pak, tolong ya cariin buah ya. Kalau nggak dicariin buah, ntar anak kita sok ngacah, bener nggak? Nangkara bahasa Indonesianya ngiler, iya. Ya kan kalau nggak diturutin sok ngacah. Gitu. Suaminya akhirnya turun ke basisir cariin buah. Dapat buah, dia ke kapal udah berangkat, udah nggak ada. Ya Allah, curignya menangis. Istri saya sendirian di kapal. Kari-kari saya ketinggalan. Kata dia, menangis dia. Terus ada orang di situ, ada orang pelayar nanyain, kenapa bang atau pak menangis? Ini dicari-cari saya ketinggalan istri saya lagi berangkat naik haji.
nih datang aja ke Syekh Khalil Bangkalan, datang dia ke Syekh Khalil, uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, saya punya masalah, datang ke Syekh. Apa masalahnya? Saya naik haji ke Mekah buat kapal, terus tiba-tiba istri saya yang hamil pingin buah, terus saya ke pesisir cariin buah tuh, sementara waktu udah dapat buah, beli buah, istri udah berangkat kapal. Syekh Khalil tunduk munajat ke Gusti Allah, pedam matanya, pedam dia, pedam apa melotot bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Kencangkan matamu, kata Syekh Khalil. Barang dikejamkan, udah ada di kapal. Itu tahun masih kena anyar kena bahasa orang mah. Itu suara Allah mah gitu, Bu. Tak mustahil. Tuh. Ngan beda jeung adat doangnya. Mun ku urang mah moal ka hati ku adat urang mah. Ngan pan wali Allah mah. Ku ari contona. Contona ulah jauh-jauh. Di Paneglang aya batu Quran, ya kan? Batu Quran, ya kan? Itu batu Quran itu dulunya Syekh Maulana Mansur Cikaduen dan Syekh Muhyiddin Tasikmalaya, ya kan? Itu lomba ke Mekah. Wali lomba balap, cepet apa? Gancang cepet gitu. Cuman wali Allah mah bukan buat kapal, bukan buat istilah kapal laut. Ya dulu mah kapal laut, tapi wali Allah mah jalan tanah. Tuh, Syekh Muhyiddin jalan laut, jero laut. Cuman waktu di dalam laut dia itu kedinginan. Terus ngerokok dia. Nah, di Tasikmalaya ada batas rokok, betul nggak? Jangan, nggak boleh merokok, betul nggak? Yang pernah nggak? Siapa yang pernah? Ibu-ibu pernah? Ke Tasik pernah nggak? Hah? Pemijahan? Tasikmalaya? Ayah gua Saparwali, ya kan? Gua Karaton, tak itu Saparwali. Di gua Saparwali tuh ada terowongan bekas Syekh Muhyiddin keluar dari Mekah. Tuh, matanya dia ketinggalan. Kecepat kayaknya Syekh Mansur Cikadun. Syekh Mansur keluar langsung dari tanah, dari bawah tanah keluar air. Air keluar. Dia bingung, mancur kata kita mah, mancur. Waduh, kalau nggak ditutup ini Banten akan tsunami, Pandeglang akan tsunami. Gimana ini caranya? Dan dia menulis di batu itu disebut batu Quran, ditutup air dinamakan batu Quran. Tuh, mustahil wali mah. Cik urang mau, waduh, beda jeung kebiasaan urang mah nya. Mau ke hati, ke Mekah dideketkeun. Kata ulama tasawuf dina hikam ayatul zaman tul makan. Mata dideketkeun tah. Jamana tempatnya dideketkeun. Mata ke Mekah tinggal sabar ieu. Sadetik datang ai urang mah lain. Bener gak? Ke Jakarta aja Kiai Ilham bawa mobil, waduh, lewat tol susah ya, macet, ya kan? 3 raksa aja kita mah macet, ya kan? Tadi saya beak bensin, waduh. Ntar kalau pulang mah tenang aja. Amplop dapat, tadi amplop dapat lagi. Maaf Kak Kiai. Oh, tina gratis, atuh pan gratis ke, atuh gratis, aing aja mah teu gratis. Hampura, maaf ya, maaf. Itu dah. Makanya kita harus mencintai Tuhan Syekh. Gimana caranya? Ya kita dukung. Kalau teman saya kita merayakan haul Tuhan Syekh, kita duduk manis di sini, tinggal makan kita. Alhamdulillah. Kita mah nggak biaya, nggak ngeluarin biaya ya, maksudnya. Karena udah dijamin Tuhan Syekh. Tuhan Syekh itu tadi itu cucunya ke-12 dari Syekh Solah. Itu cucunya Kangjeng Rasul. Tuh ayah nu jadi yang jadi apa? Yang jadi Habib. Itu baginda Nabi punya anak Siti Fatimah, nikah sama Sayyidina Ali, punya anak 2, Sayyidina Husain jeung Sayyidina Hasan, yang jadi wali dan jadi Habib. Cinta kita ke Habib, cinta ke wali itu sama dengan kita cinta ke Kanjeng Nabi. Itu duriah Nabi gitu, ya Allah, duriah Nabi. Kita cinta ke ulama, cinta ke kiai, cinta ke ustad, itu sama, warisatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Kata Rasul, man akroma
ulama atau aliman pakorot abanita pakot akromani maaf. Barang siapakah yang mencintai para ulama, para alim, waliyaullah, habaib, kiai, ulama, santri, ustad, sama dengan itu cinta sama saya, sama dengan memuliakan sama saya, muliakan sama Kanjeng Rasul. Itu betul-betul kita memuliakan sama roh. Waman akromani akod akromaullah. Barang siapakah yang mencintai baginda Rasul, kami kata Rasul sama dengan kita mencintai Allah. Maaf ya bahasa Indonesia enggak itu. Kalau nggak nyambung nggak apa-apa ya. Karena kata ya itu bahasa Indonesia itu. Kado-kado kalau kita mau ujuan saja. Saya rambut bukan rambut ini. Itu di kampung saya kan ibunya itu di sini ada semut cina di rambut ibu cina ada sirimin. Sirimin padahal semut sirimin. Saya kan lemburnya itu lembu kampungnya tinggi, mau ngojek mau kemana kata tukang ojek balik dari Jakarta pulang dari Jakarta orang saya mau ke air emas air emas padahal Ciomas. Bahasananya ke atas nangka gitu dah. Cinta kira-kira ibu-ibu cinta ke para wali, cinta ke para wali, cinta sama dengan cinta kita mencintai yaitu Rasul. Cinta ke habaib sama dengan kita mencintai kepada Rasul. Cinta ke ulama sama, cinta kepada ustadz, ke kiai, ke ustadz, ke santri sama. Kata Allah, pamawahul jannah, maka pitempatan untuk orang yang mencintai para ulama, para wali Allah, ustadz, kiai, pitempatan anak surga. Janji Kanjeng Rasul. Hayang ke surga bu? Mau nggak ke surga? Ibu-ibu mau nggak? Ibu-ibu kan diam. Mau nggak ke surga? Mau cepat mau lambat? Mau cepat mau lambat? Kalau mau cepat ibu-ibu ada syaratnya, harus mati dulu. Karena syarat ke surga itu mati. Yakin kula mah, yakin saya mah, ibu-ibu semuanya yang di sini masuk surga. Dapat karamah Tuhan Syekh Abdul Qadir. Karena ibu-ibu itu rajin. Pengajian banyak ibu-ibu, muludan banyak ibu-ibu, merayakan ini banyak ibu-ibu. Karena bapak-bapaknya masa barah, bapak-bapak enggak. Ibu-ibu mah pekerjaan buat muludan, pekerjaan 3 dikerjain oleh sendiri ibu-ibu. Yang sini mau anak, ya kan? Yang ini ngepel, yang ini pegang kaki, goreng tempe. Tuh, hari bapak-bapak mah ngopi deui, ngarokok deui, isuk-isuk ngopi, sore-sore ngopi, dohor ngopi, malam ngopi bapak-bapak nak. Kata ibu-ibu heunya. Terus ibu-ibu pengajian banyak bu, ibu-ibu paling banyak di mana-mana ya. Di Ancol aja, di Ancol di hari Jumat pengajian di tempat saya, di majlis saya itu banyak ibu-ibu, banyak ibu-ibu. Saya curiga ibu-ibu mah tasnya gede. Kalau pulang pan mau berekam, benar nggak? Setiap ngaji itu pakaiannya ganti-ganti, kurungnya ganti-ganti, ibu-ibu, betul nggak? Pengajian hari ini ganti, pengajian ini malam hari ini ganti, ibu-ibu di mana ibu-ibu, sehingga nyian grup ibu-ibu, yang ini grup muda, yang ini grup pengusaha, yang ini grup musyola janda, yang ini grup ini, bahkan di HP ya, di Facebook kata ini nyian grup ngarana grup nak roni rombongan ini. Bahkan tadi ini kan ngaji, maka siapa pikir kan ngaji ibu-ibu. Ujuk-ujuk hujan, beledak, gelap. Ih, siapa cik nu torek? Siapa batuk bae? Nu torek lu ngaji. Soalnya gelap, ih sama batuk bae. Selfie ibu-ibu enak ini. Semacam-macam airnya. Sabab ini zaman now. Hamburannya sedikit itu makan. Hibur mau ngaji kula mah kiai. Itu tah.
Kita harus mencintai dan ngagungin yaitu Tuan Syekh kekasih Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Bu, dijamin. Di neraka cik Tuan Syekh diangkat sia ku aing. Cik Tuan Syekh bahasana. Masyaallah. Diangkat ku aing. Nu mencintai aing, mencintai saya, merayakan hole saya, merayakan kelahiran saya. Siapa orang akan diangkat di neraka? Tuhan saya sampai canggih Tuhan saya, ya Allah. Hebatnya, hebat. Tuh, dina manakib tuh, dina sapali manakib. Waktu baginda Rasul mau Isra Mi'raj, mau Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu nama Mi'raj. Miraj mau naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kari-kari kan mau buat buruk ya. Perjalanan itu kan kendaraan baginda Rasul itu kan buruk. Pan buruk itu tinggi. Baginda Rasul aduh tinggi. Nah disitulah ada ruh Tuan Syekh. Langsung nih Tuan Syekh memberikan ininya tak ya. Ini apa pundak ya? Ya. Baginda Rasul mau naik buruk itu nginjak karena taknya Tuan Syekh. Padahal mah Tuan Syekh mah belum lahir. Ruhnya udah ada. Hebatnya Tuan Syekh. Hebat nggak? Hebat. Orang hebat. Istimewa. Belum lahir Baginda Rasul mau tumpak buruk waktu Isra Mi'raj perjalanan, yaitu tunggangan Baginda Rasul. Dia mau buat buruk, udah ada ruh Tuan Syekh supaya ke pundak ini nih kecinjak. Maka dina ini Tuan Syekh mah ada bekas telapak kaki Tuhan ya apa Baginda Rasul, Bu. Hebat Tuan Syekh mah. Tuan Syekh mah hebat. Maka kita alangkah bahagianya yang di tempat ini ya. Kita kan dikelilingi oleh kiai-kiai, guru-guru kita merayakan haul Tuan Syekh. Di aku murid Tuan Syekh. Tuan Syekh punya buku kitab kata bahasa kok pesantren mah, bukunya itu panjangnya itu sepanjang kelihatan mata kita. Kemananya kalau kita memandang ada janda di situ, berarti panjangnya kayak gitu. Panjang, bukunya panjang. Buat apa itu? Buat mencatat yang mahabah ke Tuan Syekh. Di aku muridnya Tuan Syekh. Buku, ya Allah, udah ada kita catatan di situ. Kayak gini mah buku kayak marhabah gitu kayak gini. Dicatat, wah misalnya Ki Ilham merayakan yaitu haul Tuan Syekh. Nah, sama kami semua keikut ini yang hadir di sini, semuanya ada di catatan buku itu. Udah yang ada di catatan buku itu berarti muridnya Tuan Syekh dijamin asub surga Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan di Tuan Syekh. Di neraka kau diangkat, bahasa diangkat. Di neraka kau diangkat. Tuhan Syekh hebat, masya Allah ya. Itu makanya di mana-mana tuh. Contohnya Cilongok, Abah Uci, betul nggak? Kemarin ke Cilongok nggak? Ada nggak yang ke Cilongok kemarin? Dari sini ada nggak? Lihat di Facebook nggak? Lihat nggak ibu-ibu di Facebook? Gimana ramenya itu merayakan Tuan saya di Cilongok, di Abah Uci almarhum. Masya Allah ribuan. Bahkan munding aja lebih 100 itu. Motong munding lebih 100. Kerbau, sapi. Kayak Ilham mangan hayam doang. Eta kaki bingung. Ya, saya bingung. Rekolan Tuhan saya bingung. Bingung. Lamun diceritakan panjang ke Ilham. Ku yakin arek ngarayakeun haulan Tuhan Syekh. Aya hiji wali Allah disuruh merayakan haul Tuhan Syekh ku gurunya. Kayak kita mah kayak Ustadz Pandi, Ki Pandi atau Kiai Ilham, kata Ki Engkus. Weh, rayakan haulan Tuan Syekh. Tapi Ki Ilham, Ki Pandi nggak punya apa-apa. Orangnya miskin. Wali Allah cicingnya di gunung, di atas gunung, puncak gunung, nggak punya apa-apa. Bingung dia, aduh. Pan wali mah, tingkatan para wali mah ulama mah, kalau nggak merayakan disuruh sama guru, turun derajatnya, turun gitu. Wali mah disuruh ku guru, aduh bingung. Nelpon kalau kita mengontek Ki Ilham ke Ki Pandi, hei bantuan orang rek ngarayakeun ieu haulan Tuan Syekh, ulah teu boga nanangan. Ki Pandi ulamun sia aing teu boga.
ngan boga ewe doang hiji ciki pandi nges tariba urang musyawarah kumaha carana musyawarah sedangkan cikuruna eta kudu ngondang 70.000 jamaah bingung cai ge teu boga nasi ge enggak punya bingung musyawarah ki pandi jeung ki ilham kumaha urang ieu heuh nya sedangkan pangku guru diamalkeun kudu Aijol ini ngadenge berondangan ketruk bari kieu ini ngaranna ge aya nang jangan lamun bae cing ini gitu bukian ini rek ngarayakeun hola Tuhan Syekh tapi kula bingungna ya ini gitu menanam di atas air tidak akan jadi kata ini tapi air itu sumber kehidupan manusia bahasa kan ininya weh ini ya mah lain ngadawahan lain nganasehatin keur bingung dinasehatin ini lagi beres solusi jang kieu bae jang atuh meureun pan aya makom aya ieu cenah ujang cenah nang gawe tak kumaha buru ngaran oh nya cari deui cenah saminggu diajak urang yuk nyaran pagawean tah eta Kiai Ilham jeung Ki Pani nyar pagawean hayang ngarayakeun holan Tuhan Syekh bari teh bukan naon nanya ka tukang korma kebetulan eta bisa tuh gawe di tukang korma digaji bari eta gajinya cuman kabeli daging 1 kilo Ustad Ki Ilham 1 kilo Ki Pani 1 kilo bingung deh aro ieu 1 kilo mainan sedengkeun ngonang 70.000 jamaah bingung kumaha carana cik ini ulah bingung caina bae cing loba cenah sadreum cik ini atuh meureun cenah saya sadreum mah cenah atuh meureun nguahan cai kieu bae cik ini eta pan aya daging teh asratan tah seratna tadi cokotan tah supaya menang 70.000 eta anu saeta teh tah nu 2 kilo teh bari anu masakna lain muntah manggil teu manggil ini tanggung jawab saya masaknya kata ini hebat jeung barokah Tuhan Syekh karomah Tuhan Syekh eta daging 2 kilo bisa cukup 70.000 aneh jeung ajaib jadi bekah eta daging teh bekah cainya mah banyak gitu tah kayak sekolah dagingnya cuma 1 kilo 2 kilo tapi bekah menggah barokah Tuhan Syekh mata jangan bingung kok iya ku mandi sama saya wah bingung rek holan Tuhan Syekh kata saya tanyain namanya di telepon ketawain sama saya kamu mau bingung tanya aja dari mana aja ada jangan takut udah janji Tuhan Syekh mau mulai dari mana aja yang ngasih air ya kan yang buah-buahan ada yang ngasih ayam ada yang ngasih itu padahal disangka-sangka dia Masya Allah tuh nyen 100 cenah ini besek tuh dari orang-orang tuh yang yakin Pak jangan takut Tuhan saya udah menjanjiin itu tuh eta nusa 70.000 kebagian ya Allah kebagian daging ya Allah hebat enggak Bu karomah Tuhan saya itu karomah kalau para nabi para nyata rasul itu mujizat kalau para wali ulama maunat bohong itu sanu ngabohongkeun karena mujizat rasul contohnya Al-Quran mujizat rasul betul enggak karomah Tuhan Syekh tadi itu loba keajaiban keanehan cik urang mah aneh banyak sesuai dengan adat urang aneh cik urang mah ternyata itu kan karomah ulama aja ulama tadi teh ulama ge bisa zaman Abuya dan Jati Cilongok bapaknya Abuya Uji ada papatong apa papatong itu capung itu capung sedek kapal sebesar kapal capung hiper kelihatan ku Abuya weh capung mau kemana cek eta capung saya mau ngiringkeun bala tentara saya di pasar Kemis kan banyak sawah dulu mah supaya sawahnya enggak bagus enggak baik hama mencik urang tama wali mah bisa ningali ribuan capung mun anu gudena saya kapal ngabring mus meletik makin ngabring katingali ku Abuya dan Jati tanyain abah entoh kalau bohong saya abah Iin tanyain anaknya tuh kelihatan ditanya mau itu apa meruksak itu tanaman sawah di pasar Kemis karena cenah orang-orang pasar Kemis nggak cinta ulama nggak suka sholat nggak
enggak dicakatin. Kata itu capung, ya Allah, capung aja. Itu sebesar ulama udah lihat. Masih tahun-tahun awal gitu, zaman-zaman ke sini itu melihat. Hebat nggak? Hebat. Terus sawah pasar Kemis aja, apa ke sawah yang lain? Yang lain sama, yang nggak sholat, nggak ngarayakan maulid, nggak cinta ulama, nggak cinta kiai, ustad, tetap nek dihamaan mun kurang tama sawahna tina ulah bagus gitu. Tuh bisa lihat gitu. Baru cek eta teh cek saha cek Abah Demjati atau Abu ya Demjati Cilang. Oh iya merenya anu sok ngahamaan teh aya simet di abdi baheula kileud. Kemarin panen padi dari saya di sono enggak ke itu. Enggak panen, enggak hasil. Tutung semuanya tah. Mau ceramah ke Kalidara saya nggak mau. Takutnya apa? Takutnya iya palid. Corona, nyalain corona salahin kata ibu-ibu corona pamah di diri kita sebetulnya itu Pak. Allah memberikan ajab di antawisna hama-hama di diri kita itu kesalahan diri kita sebetulnya itu. Kalau kita introspeksi, kesalahan di mana itu bukan dari corona, dari kita. Jangan takut sama corona. Man khofa Allah khofa kulli syai'in. Barang siapakah yang takut sama Allah, maka suatu perkara, semua perkara akan takut sama orang yang takut sama Allah. Wali mah takut sama Allah, ibadah terus. Para kiai mah takut sama Allah, ibadah. Itu kayak kita ibadah. Maaf ya, rada keras etik. Maaf ya Kilam. Maaf karti enggak nih? Karti enggak, Bu? Kalau ke Harti udah, karena udah ke Harti. Kalau kan guru itu nanya sama muridnya, kira-kira cina ke Harti, ya udah pulang sekolah. Makanya tanya, ke Harti nggak Bu? Ke Harti, kalau ke Harti kita udah ya. Nah, mungkin dari saya, ceramah dari saya cukup sekian. Karena besok saya mau ke Malaysia, dipanggil sunatan Ipin Upin. Kuasa gitunya, hamburanya Kiai Patinya, hamburanya Kiai Ilham, semuanya para Kiai hambura. Bini Salih pasti salah, banyak kekurangannya, banyak kesalahan itu kebodohan saya. Kalau betulnya hidayah dari Allah Subhanahu, ini mah hanya metama idqalu sulul ngabubungah bae gitunya, hanya ngabubungah bae ka dulur urang, ka teman kita seperjuangan, yaitu Kiai Haji Ilham. Saya ingat kan teman kemarin kan, di tahun kemarin saya yang di tahun kemarin saya yang ngisi acara. Sekarang saya ada lagi gitu. Mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan terus. Perjuangan dia adalah membela agama Allah, berhasil, dan anak-anaknya yang lagi di pesantren, sekarang lagi di pesantren, ada yang di sono dirangkan, ada yang di itu, hasil ilmunya dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Allah. Guru-guru kita doakin semua supaya panjang umurnya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang ada di sini, yang ngajar di perumahan ini, kita doain supaya panjang umur barokah ilmu. Atas itu hapunten ibu-ibu, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.